Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Narasi Film. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan film berjudul Hirlon, yang dirilis pada tahun 2016. Film bergenre zombie ini, menceritakan tentang seorang wanita bernama Anne, yang hidup sendirian di sebuah hutan karena wabah virus yang telah menyebar di seluruh kota. Suatu hari, ia pun kemudian bertemu dengan dua orang bernama Chris dan Olivia. Lalu mereka memberitahu jika ada sebuah tempat aman di suatu tempat untuk mengungsi. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah Anne bertemu dengan orang-orang tersebut? Daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yang terlihat sedang sibuk untuk melakukan perjalanan. Sebelum pergi lampu rumah pun langsung padam, dan mereka dengan segera mempercepat persiapannya. Tak lama kemudian mereka pun terlihat sudah berada di dalam mobil, dan sedang melakukan perjalanannya tersebut. Di sana mereka pun mendengar sebuah berita dari radio, jika sebuah virus ganas sedang menyebar ke seluruh kota dan pemerintah meminta untuk tetap di rumah. Setelah itu, mereka pun sekarang terlihat berada di sebuah tempat, dan suaminya bernama Jason itu sedang mengajarkan cara menembak padanya. Ia pun di sana mengajarkan hal tersebut untuk berjaga-jaga, jika suatu saat ia tewas, Anne bisa menjaga dirinya sendiri. Malam harinya, mereka pun kemudian terlihat pergi dari tempat tersebut, karena Jason mengatakan telah melihat salah satu zombie sedang berada di sana. Ia juga mengatakan jika para zombie itu ternyata tertarik dengan darah, dan ia sekarang sudah mengetahui kelemahan mereka. Setelah berhasil pergi, mereka pun kemudian berada di tempat lain lagi, dan kali ini akan mencari bahan makanan untuk bertahan hidup di sana. Namun saat Jason telah pergi, Anne pun mendengar sebuah tembakan yang bersumber darinya, dan ia terlihat begitu khawatir. Esok harinya, ia pun kemudian menyusul Jason, dan ternyata ia telah menemukannya dalam keadaan sudah tewas karena para zombie itu. Ia pun lalu mengambil beberapa barangnya, dan akhirnya ia harus bertahan hidup bersama bayinya di sana. Tak lama kemudian, ia pun lalu meninggalkan bayinya tersebut di dalam mobil, dan ia masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencari beberapa makanan. Namun di sana ia pun melihat seekor zombie sedang memakan daging, dan ia dengan perlahan mencoba untuk membunuhnya. Setelah itu, ia pun terlihat kembali lagi ke mobil, dan mengecek keadaan bayinya tersebut. Bayinya pun kemudian baik-baik saja, namun saat ia sedang memeluknya, bayi tersebut pun kecipratan darah zombie yang dibunuhnya tadi. Tak lama kemudian, ia pun melihat sebuah luka dari tubuhnya, dan itu menandakan jika si bayi telah terinfeksi virus dari zombie itu. Ia pun langsung panik saat itu, dan dengan terpaksa ia harus menghilangkan nyawa anak satu-satunya tersebut. Semenjak bayinya tersebut telah meninggal, ia pun banyak menghabiskan waktunya di hutan dan tidak pergi kemana-mana lagi. Ia pun berusaha bertahan hidup di sana, dengan mencoba mencari makanan seadanya, namun sepertinya makanannya itu tidak enak. Dirasa tidak enak, ia pun kemudian mencari makanan ke sebuah rumah, namun ia harus membawa darah dan melumuri badannya dulu dengan lumpur. Ia kemudian terlihat membawa sebuah ember, dan menggantungkan sebuah benda yang telah dilumuri darahnya pada sebuah pagar. Setelah berhasil melumurinya, ia pun mendengar suara para zombie di sana, dan dengan segera ia pergi untuk masuk ke pagar yang lain. Ia pun kemudian terlihat berhasil mengalihkan perhatian mereka, dan dengan cepat mulai masuk ke dalam rumah yang ditujunya itu. Saat berada di dalam, ia pun menemukan beberapa makanan, dan langsung pergi kembali karena para zombie terlihat telah datang kepadanya. Ia pun akhirnya berhasil keluar dari sana, namun sialnya ada beberapa makanan yang terjatuh. Setelah berhasil keluar, ia kemudian membasuh badannya tersebut dengan air, yang telah ia bawa tadi untuk mengelabui penciuman mereka. Ia pun akhirnya selamat dari para zombie itu,
dan sekarang terlihat sedang mandi dalam sebuah danau. Esok harinya, ia terlihat kembali ke sana, untuk mengambil makanan yang terjatuh waktu dikejar para zombie kemarin. Namun tak lama kemudian ia bertemu dengan dua orang di sebuah jalan, dan terlihat ada satu orang yang mengalami luka-luka. Dua orang yang bernama Olivia dan Chris itu, kemudian ia bawa ke tempatnya, untuk mendapatkan perawatan intensif darinya. Anne pun kemudian meminta mereka untuk menginap sementara bersamanya, dan mereka pun setuju. Esok harinya, Anne kemudian mengajak Olivia untuk mencari bahan makanan, dan sekaligus mengajarkan cara-caranya. Setelah selesai mereka pun kembali lagi ke tempatnya, dan menemukan Chris telah pulih dari lukanya tersebut. Chris? Tak lama kemudian, Anne pun mengobrol dengannya, dan Chris berterima kasih karena telah menolong dirinya dan Olivia waktu kemarin. Chris pun tiba-tiba saja berbicara tentang fasilitas yang ia punya di sana, dan Anne terlihat ketakutan karena seperti punya niat untuk merampoknya. Esok harinya, Anne melihat mereka akan pergi dari sana, dan telah bersiap untuk menuju ke utara karena mereka percaya di sana ada pertolongan. Namun tak lama kemudian hujan pun malah turun, dan Anne menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobilnya. Dalam mobil tersebut, mereka pun makan-makan dahulu, sambil mengobrol ngalor ngidul dan menunggu hujannya reda. Di sini Chris pun tiba-tiba saja berbicara tentang ibunya, yang terpaksa ia bunuh karena telah menjadi zombie. Chris dan Olivia yang menunda kepergiannya pun, kemudian malah terlihat kembali bersamanya dan terlihat bersenang-senang di sana. Namun Anne di sana merasa tidak bisa merasakan hal yang sama, dan ia seperti iri atas kebahagiaan mereka berdua. Chris pun kemudian menanyakan keadaannya, kenapa ia hanya diam saja, dan tidak terlihat raut wajah kebahagiaan dari siang tadi. Anne pun kemudian menjawab jika ia tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi, semenjak virus zombie itu merenggut anaknya. Chris yang mendengar hal itu pun kemudian menasehati, dan mencoba untuk menerima apa yang sudah terjadi. Namun Anne pun di sana hanya diam saja saat itu, dan ia malah teringat saat-saat terakhir bersama Jason. Esok harinya, Olivia kemudian menagih janji pada Chris, soal pergi dari sana untuk menuju tempat penampungan yang direncanakannya itu. Chris pun di sana mengatakan tidak bisa pergi jika hanya berdua, dan ia akan mencoba untuk mengajak Anne dulu agar mau pergi bersamanya. Tak lama kemudian, Chris pun mencoba mengajak Anne pergi bersamanya, untuk menuju tempat penampungannya itu. Namun Anne yang mendengar hal itu pun malah menolaknya, dan ia mengatakan jika tempatnya sekarang adalah rumah baginya. Setelah itu, mereka bertiga pun terlihat pergi ke sebuah sungai, dan bersenang-senang kembali di sana untuk menghilangkan kebosanan. Di sini Anne pun bisa tersenyum setiap mendengar perkataannya Chris, namun kali ini hal tersebut membuat Olivia cemburu. Olivia yang cemburu kemudian meminta pada Chris, untuk jangan membawa Anne pergi bersama menuju tempat penampungannya itu. Chris pun tetap saja tidak bisa menerima permintaannya tersebut, dan ia akan membawanya karena telah menolongnya. Suatu waktu, saat Chris dan Anne sedang pulang dari tengah hutan pada malam hari, terlihat Olivia sudah menunggunya di dalam tenda karena ingin tidur bersama Chris. Namun Chris tidak menyadari hal tersebut pada saat itu, dan ia memilih cocok tanam bersama Anne di dalam mobil. Olivia yang menyadari Chris telah pulang dan tidak masuk ke tenda, kemudian marah dan esoknya langsung pergi tanpa memberitahu mereka berdua. Ia pun kemudian mengambil beberapa barang milik Anne, dan mereka berdua yang berada di dalam mobil belum menyadarinya. Tak lama kemudian, saat Anne sedang keluar dari mobil, ia pun iseng mencari barangnya dan saat ia cari tak ada di sana. Setelah itu mereka pun mendengar teriakan dari Olivia, dan mereka pun langsung menyusulnya. Saat Olivia teriak, ternyata ia sedang dikejar zombie pada saat itu di tengah hutan, yang tak jauh dari tempatnya Anne. Untunglah Chris dan Anne datang dengan cepat,
dan akhirnya berhasil membunuh zombie tersebut. Setelah membunuh zombie itu, Chris pun merasa tidak tenang dan ingin cepat-cepat segera pergi dari sana. Namun Anne pun sempat menyuruhnya untuk tetap tinggal bersamanya saat itu, karena menurutnya di luar sana bisa saja lebih berbahaya. Chris yang mendengar perkataannya itu pun tetap akan pergi, karena tempatnya itu saat ini sudah diketahui oleh para zombie. Anne pun akhirnya memilih ikut bersama mereka, namun ia ingin mengambil beberapa makanan untuk bekal dalam perjalanan. I'm just the same as Anne or anyone else. I can help. Tak lama kemudian mereka pun langsung mencari makanannya, dengan mengalihkan perhatian para zombie dahulu, dan akan masuk ke rumah yang sebelumnya Anne datangi. Chris pun terlihat berhasil mengalihkan zombie yang ada di rumah itu, dan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, mereka pun sudah mendapatkan makanannya, namun tiba-tiba saja Olivia malah memukulnya di sana. Ia pun kemudian mengikatnya, dan meninggalkannya sendirian. Saat Olivia telah pergi, Anne pun kemudian melepaskan ikatannya itu, karena ia melihat para zombie mulai terlihat akan masuk ke dalam. Ia pun lalu bersembunyi dalam sebuah peti, dan berharap zombie tersebut tidak menemukan dirinya. Dirasa keadaan sudah aman, ia kemudian keluar, untuk menyusul Olivia kembali menuju ke tempatnya itu. Namun saat ke sana ia melihat Chris sedang bertarung dengan para zombie, dan tanpa lama-lama ia pun langsung menembaknya. Setelah berhasil menembak beberapa zombie itu, sayang sekali Chris di sana harus tewas karena terkena gigitan mereka. Akhirnya Anne dan Olivia pun segera pergi dari tempat tersebut, dan film pun selesai. Nah itu dia teman-teman, akhir dari cerita film berjudul Hare Alone, yang dirilis pada tahun 2016. Bagaimana menurut kalian tentang film zombie yang satu ini? Jika kalian mempunyai pendapat tentang filmnya atau tentang Mimin, silahkan kalian berikan komentar sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Nah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini, dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.